Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sarah dengan NIM 05059477 dari Prodi Sistem Informasi UT UPBJ Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan praktikum dari tugas 3 saya mengenai basis data terdistribusi. Dalam basis data terdistribusi ini, kita akan melakukan praktikum mengenai transaksi ya. Oke. Pada praktik sebelumnya, untuk praktik pertama ini ada pembuatan entity, relationship diagram, atau ALD. Selanjutnya ada praktik kedua, yaitu SQL dan Data Manipulation Language, atau DML. Selanjutnya dalam praktik ketiga ini mengenai transaksi dan basis data terdistribusi dan juga penerapannya dalam replikasi data di VirtualBox. Selanjutnya untuk pengantar basis data terdistribusi itu adalah sebagai berikut ya. Adalah untuk menjaga konsistensi data dalam transaksi dalam ACID, yaitu transaksi yang dilakukan seluruhnya atau tidak sama sekali dengan konsistensi data yang bersifat konsisten. Selanjutnya basis data terdistribusi ini akan kita pasangkan pada komputer pertama, yaitu Windows 11, yaitu komputer saya sendiri. Selanjutnya kita akan mulai ya. Pertama, dalam pelaksanaan ini kita dapat melihat dari ERD yang telah dibuat sebelumnya, itu ERD rumah sakit. Maka langkah pertama adalah kita harus menghidupkan XAMPP-nya. Di sini sudah saya hidupkan ya. Maka ditandai portnya menyala dan juga actionnya ini berubah dari tadinya start jadi bisa kita hentikan. Tapi kita akan memulai, jadi kita lanjutkan saja. Selanjutnya kita pergi ke localhost phpMyAdmin ya. Oke. Nah, di sini sudah ada database yang sebelumnya kita buat, yaitu ada database rumah sakit. Kita akan lihat. Nah, untuk praktikum ini pertama kita akan mencoba mempraktikkan transaksi dari commit. Commit ini adalah fungsi untuk menyimpan suatu data agar bersifat permanen. Nah, seperti ini kita akan membuat dalam new routine. Ada routine name, type, ya ini prosedur. Routine name-nya bebas. Di sini kita namakan transaksi 1. Selanjutnya untuk query-nya diawali dari begin dan juga end, dan diakhiri dengan end. Maka untuk mempersingkat waktu pengetikan, saya sudah mencoba membuatnya. Dapat kita copy saja. Kita ke bagian routine. Selanjutnya create new routine. Routine name yang pertama yaitu transaksi 1 ya. Dengan tipenya prosedur. Untuk parameter ini lebih baik kita drop saja atau dihapus karena harus tetap diisi. Kalau tidak diisi nanti maka akan error. Oke, begin dan end diakhiri. Lalu untuk memulai transaksi ini kita mulai dengan start transaction dan titik koma. Selanjutnya, karena kita akan memasukkan data baru ke tabel pasien, maka kita dapat melakukan fungsi seperti praktikum sebelumnya, itu insert into ya. Nah, tapi ini tuh kita akan membuktikan dulu. Jika tanpa commit, maka transaksi ini tidak dapat dimasukkan. Itu kita coba dulu ya. Nah, ini sudah ada transaksi 1 ya. Tapi bisa kita lihat ke tabel pasien. Nah, di sini ID pasien nomor 6 tadi belum masuk.
Belum ada karena tidak ada transaksi, karena dalam transaksi tidak menggunakan fungsi commit. Maka kita harus menambahkan fungsi commit ini setelah values harusnya. Nah, sama ya, tadi routinesnya sudah ada. Nah, kita akan membuat stored prosedur baru di transaksi 2 untuk menambahkan commit. Untuk ID-nya kita samakan saja dengan sudah saya buat sebelumnya. Oke, kita bisa ke tab prosedur, lalu create new routine. Ini saya akan buat transaksi 2. Selanjutnya saya akan menginputkan parameternya. Insert itu pasien, ada ID pasien, nama pasien yang ada di dalam tabel pasien. Pokoknya kita isikan untuk tabel pasien. ID pasiennya 306, nama pasiennya Tito, alamatnya Jalan Pakis Haji nomor 23, dan jenis kelaminnya ini adalah perempuan. Diganti menjadi laki-laki ya. Maka ini di select dari tabel pasien dan titik koma, lalu ada fungsi commit, lalu n. Selanjutnya security type-nya ini default aja, definer, dan SQL datanya constraint SQL. Oke, sudah ada. Nah, kita akan coba mengexecute ya. Kalau yang tadi tabel 1 itu harusnya tadi belum ada. Sekarang execute tabel 2. Transaksi 2. Nah, di sini ada ya. Tito. Gitu. Nah. Jadi gambar 9 ini pasien 6 telah tampil ke layar, tapi tidak akan masuk ke tabel pasien. Jadi walaupun kita execute tadi transaksi 1, di layarnya ini ada kan Tito. Tapi ketika kita lihat, Titonya nomor 6 ya ini pasiennya. Tapi ketika kita lihat di tabel, Tito ini tidak akan masuk karena tidak ada fungsi commit. Sementara untuk yang transaksi kedua ini, karena kita telah menambahkan fungsi commit, maka Tito ini akan masuk sesuai dengan yang kita masukkan tadi di pasien 306. Selanjutnya kita akan berlanjut ke perintah rollback, yaitu untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan, berguna untuk mengembalikan misalnya ada kesalahan atau bagaimana ingin kembali tetapi tidak dari awal banget, atau bisa dari awal banget juga sih sebenarnya. Nah, kita akan lakukan fungsi ini dengan perintahnya sama ya sebenarnya. Jadi kita harus update dulu pasiennya yang mana, di set pasien yang mana kita pilih dalam tabelnya ini pasien, dan juga nama pasiennya Danar dan ID pasiennya 3. Lalu ada rollback dan juga perintah commit yang sebelumnya telah berjalan kita masukkan kembali. Nah, maka kita akan coba membuat rollback ini pada tabel Danar menjadi transaksi 3 ya. Untuk mempersingkat waktu sama, jadi sudah saya ketikkan. Oke, routine name-nya transaksi 3.
Oke, kita add parameternya. Begin start transaction, update pasien, set danar, where ID pasien ini 103 ya. Kita coba. Nah, ini sudah masuk transaksi 3. Lalu kita execute. Nah, di sini masih Lalisa Manobal. Nah, kalau ini untuk perintah transaksi yang sebelumnya sudah saya ujikan. Namun, dengan adanya rollback, maka perubahan tersebut tidak terjadi setelah commit ditampilkan. Jadi, karena dia rollback tapi commit lagi, jadi transaksi tersebut tidak berjalan. Jadi, maka akan tetap seperti yang sebelumnya ya. Yaitu Lalisa Manobal. Selanjutnya, jika ingin ada perubahan pada transaksi 3, harus tidak memakai rollback. Jadi, hanya commit saja. Kalau tidak ingin terjadi perubahan. Oke, kita kembali lagi mungkin. Oh, MySQL-nya terputus ya. Kita start lagi. Oke. Nah, coba kita edit dulu di transaksi 3 ya. Jika ingin ada perubahan, maka kita menghapus rollback-nya ini. Nah, coba kita execute. Untuk ID pasiennya ini berbeda ya. Nah, 303 harusnya. Nah, ini sudah berubah menjadi danar, bukan Lalisa Manobal lagi. Selanjutnya, jika ingin mencoba menambahkan mengupdate tabel pasien nomor 3 tadi lagi menjadi Septin, dan juga kita akan menambahkan tabel pasien baru di ID pasien yang baru, maka kita dapat mencoba untuk perintah dari transaksi 4 ya. Baik, akan kita coba lagi. Transaksi 4. Ini kita ikuti values yang sudah saya buat sebelumnya, yang depannya 3, 307 dan 303. Jadi kita akan menambahkan pasien baru dengan nama pasiennya ini adalah Hanif, tapi kita akan melakukan rollback. Berarti dia tidak akan terupdate seharusnya karena ada rollback. Tapi untuk pasien nomor 303-nya ini ID-nya akan kita beri fungsi commit, maka harusnya dia terupdate. Oke. Sudah masuk kita transaksi 4, lalu kita execute. Nah, yang 303 jadi Septin, tapi 307 tidak masuk karena ada fungsi rollback.
Nah, selanjutnya kita akan melakukan ke fungsi checkpoint atau save point yang memungkinkan rollback parsial dengan mengembalikan sebagian transaksi, bukan seluruhnya. Hal ini berguna untuk mengelola transaksi yang kompleks dan sangat banyak. Oke, untuk praktikumnya ini, misalkan ada 3 buah data yang akan dimasukkan ke dalam basis data dengan pernyataannya seperti ini. Maka dapat kita coba ya. Ini kurang. Oke. Kita akan buat transaksi 5 dengan parameternya. Yang pertama, saya akan menginputkan pasien baru dengan nama pasien ini Hanif. Maka akan melakukan save point 1. Jadi dia itu memasukkan pasien baru, lalu kita titikin nih, yaitu poin 1. Dengan query-nya ini save point, spasi poinnya poin berapa, lalu titik koma. Lalu dari save point 1 ini kita akan mencoba mengupdate lagi dengan fungsi insert, jadi mengganti data sebelumnya sebenarnya dengan fungsi rollback. Jadi akan kita ganti dengan nama Tina dan jenis kelaminnya menjadi perempuan. Lalu kita akan memasukkan fungsi commit lagi. Ada 3 buah data yang ingin kita langsung masukkan dalam sekaligus. Jadi save point ini berguna untuk memasukkan data yang banyak sebenarnya. Dengan ID-nya ini masuk ke yang 307, 308, 309. Kita coba ya. Nah, sudah ada. Nah, yang 308 ini tidak masuk. Nah, karena ID pasien 8 tidak masuk ke dalam basis data karena di rollback ya. Jadi bisa kita lihat tadi di query yang sudah kita buat, untuk yang pasien 308 ini sesudahnya akan kita rollback ke save point 1. Save point 1 yang sudah kita save ini yaitu hanya 307, maka 308 ini tidak termasuk. Jadi akan menghasilkan data dari 306, 307, 308 ini tidak ada, tapi langsung ke 309. Oke, selanjutnya ada fungsi trigger yang merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Ini tuh bisa berupa insert, memasukkan, atau perubahan, update, dan juga delete ya. Ada before dan after. Kalau before itu sebelum, kalau after itu sudah perintah dilaksanakan. Nah, untuk praktikum yang trigger ini, kita akan mencoba menambahkan 2 tabel baru ya. Ada tabel transaksi obat dan juga tabel obat. Nah, maka kita bisa membuat tabel seperti sebelumnya, bisa dengan menggunakan SQL ataupun create table langsung di sini. Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat query dari tabelnya. Kita akan membuat tabel obat dulu yang pertama. Lalu go. Nah, ini sudah masuk ya, ada tabel obat.
Sekarang kita akan membuat tabel transaksi obat dengan isi dari tabelnya ini. Untuk primary key-nya ada ID transaksi, lalu selanjutnya ada di pasien, ada obat, jumlah, dan total harga. Kalau tadi yang obat ada kode obat, di obat, kode obat, nama obat, harganya ini dengan tipenya integer, dan juga stoknya tipenya integer. Oke, kita inputkan lagi untuk tabel obat. Nah, transaksi obat jadi sudah ada ya. Nah, sekarang karena ini belum memiliki relasi, maka kita rapihkan dulu ya. Kalau dia sudah ada perubahan, maka akan jadi cukup berantakan sebenarnya. Nah, kita taruh di sini, lalu ada administrator ya. Nah, untuk dua tambahan tabel yang baru ini ada obat dan transaksi obat. Nah, dari sini itu kita harus menentukan dulu relasinya dari pasien ini akan melakukan transaksi obat. Nah, dari pasien ya. Oke, supaya lebih dekat mungkin bisa ditaruh di atas ini juga bisa. Rapihkan ya. Oke. Pasien dengan ID pasien akan melakukan transaksi obat. Jadi ID pasien ini harus kita jadikan foreign key-nya dulu. Oke. Selanjutnya ya pasti dia berantakan lagi. Saya lupa, harusnya di save. Oke, tidak apa-apa. Bisa kita urutkan lagi. Pasien dokter, ada pasien dokter admin, nah kita save ya. Tugas 3 TB rumah sakit. Nah, oke, selanjutnya tadi apakah transaksi sudah
Sudah, berarti tinggal yang obat. Yang obat ini, yang ID obat sudah jadi integer. Oh ya, berarti ada di transaksi obat ya. Ada ID obatnya, harus kita jadikan Prajen key juga. Sudah. Selanjutnya kita ke designer lagi. Nah, ini harus checklist semua. Sudah. Selanjutnya kita create relationship dari ID pasien, cascade biar tidak berubah. Oke, bisa kita refresh. Nah, sudah ada relasinya ya. Selanjutnya kita akan membuat relasinya dari obat ke transaksi obat. Di obat. Oke, maka sudah terrelasi ya. Ini. Nah, sudah terhubung. Tuh, ini bisa pindah sini. Sama aja. Nah, mungkin jadinya seperti ini ya. Bisa disesuaikan dengan keinginan dari apa yang kita mau untuk urutan ini. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan fungsi trigger yang tadi. Nah, kita harus mengisi isi dari tabel obat dulu, minimal 3. Nah, di sini saya mau mengisi dari tabel obat menggunakan SQL lagi. Untuk mempersingkat waktu sudah saya input. Bisa diinput satu-satu seperti tugas nomor 2 ya. Tugas kedua. Oke, saya akan membuat kode obatnya. Ini yang pertama ada amikacilin, amoxicillin, betadine. Oh, mati lagi. Oke, sudah running. Nah, sekarang kita bisa go. Nah, ini udah masuk ke boxnya. Sekarang bisa kita lihat di structure. Di browse. Nah, sudah ada obatnya amikacilin, amoxicillin, dan betadine. Dengan kode obatnya saya buat dari 701 sampai 703. Nah, untuk stoknya ini 10, 25 ya. Ini mungkin ada kesalahan. Karena di copy. Ini bebas sih kalau untuk contoh sebenarnya. Nah, untuk biar sama aja. Nah, ada kasusnya misalkan seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah. Ketika dia ketika tabel transaksi underscore obat pada atribut coba dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat ini akan berkurang. Nah, dengan dari contoh ini kita dapat membuat perintah. Triggernya ini, perintahnya ini ya, kalau full. Dengan penjelasan kode elementer ini batas awal sebuah event trigger. Lalu ada create trigger on transaksi obat for each row untuk setiap baris. Begin memulai eksekusi perintah SQL.
Nah, update ini adalah update obat set stok sama dengan stok dikurangin new dot jumlah. Nah, update tabel obat pada jumlah atribut stok yaitu dengan mengurangi stok dengan data baru pada atribut jumlah di tabel transaksi obat. Where-nya ini di mana? Yaitu di yang tabel ID obat. Jadi new ID obat. Nah, kita akan menerapkannya langsung di triggers. Nah, caranya create new trigger, lalu kita akan coba membuat trigger dari penjualannya. Maka kita singkat YTG jual. Dari tabelnya ini transaksi obat. Nah, ke sini. Nah, after jadinya karena sesudahnya ya. Si jalan. Nah, kita masukkan tadi yang update obat set stok. Kita go. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita akan mencoba menjalankan triggernya yang tadi ya. Tadi jumlahnya ini adalah amoxicillin ini ada 20. Nah, kalau kita lihat lagi, maka akan kita coba ke yang obat tadi ya. Triggernya tadi belum masuk. Nah, tadi udah ada. Oh, untuk di tabel obatnya ini kita harus mencoba memasukkan query lagi. Jadi karena kita akan mencoba mengurangi dari tabel obat, maka kita harus mengupdate jumlah tabel obatnya. Nah, kita akan memasukkan di transaksi obat dengan ID transaksinya ini tidak ada. Untuk ID pasiennya ini di pasien 301 dengan ID obatnya 702 yang amoxicillin tadi, jumlahnya bebas. Ini kita coba 5 tetap harganya 0. Kita coba dulu ya untuk mengurangi stok jumlah. Nah, makanya bisa kita lihat. Nah, tadi dari 20 dia tinggal 15. Berarti ini karena perintah trigger ke after, jadi berkurang itu setelahnya. Nah, seperti itu untuk trigger. Untuk replikasi ini, ketika komputer 1 yang ini sudah terhubung dengan komputer 2 yaitu Ubuntu, maka bisa dilakukan konfigurasi. Nah, tetapi karena device saya ini tidak mumpuni, walaupun saya sudah mencoba menginstal Ubuntu pada Oracle VirtualBox, tetapi terjadi lag atau kesalahan. Jadi untuk praktikum setelah ini saya jelaskan saja. Jadi dari XAMPP ini bisa kita buka ke config ya, ada my ini. Lalu dari my ini bisa kita paste perintah yang ada dalam application. Nah,
Jadi dari menu ini kita bisa masuk ke menu replication. Selanjutnya di home ya ada menu replication, tapi harus di configure it, lalu kita harus membuat username dan juga passwordnya apa. Nah, seperti itu sebagai master dari replication-nya ini sendiri. Nah, yang ini kalau untuk yang server. Nah, ini bisa kita kopikan dan dimasukkan ke my ini tadi. Selanjutnya setelah berhasil dapat dilakukan membuat user account dan menambah akun replikasi di menu ini dengan penjelasan akunnya, username, account yang diperbolehkan dalam replikasi data. Hostname merupakan alamat komputer host atau klien yang menerima data replikasi. Password yang diperbolehkan dalam replikasi data, lalu mengaktifkan penggunaan pernyataan show master. Application Save memungkinkan akun untuk meminta pembaruan data pada server. Nah, untuk konfigurasi selanjutnya dapat dilakukan pada device yang mumpuni ya. Maka nanti dapat menghasilkan ada master dan juga slave-nya yang saling terhubung untuk menambahkan database. Oke, jadi kesimpulan dari praktikum ini, basis data terdistribusi untuk transaksi memastikan integritas dan konsistensi data melalui konsep transaksi berbasis ACID, Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability, dengan dukungan perintah seperti commit, rollback, tadi checkpoint, atau save point, dan juga trigger untuk otomatis mengolah perubahan data berdasarkan aksi tertentu seperti insert atau update, after, dan juga before. Aplikasi basis data meningkatkan ketersediaan dalam keandalan dengan menyinkronkan data antara master dan juga slave-nya. Pastikan data tetap konsisten dan dapat diakses dari berbagai lokasi. Jadi walaupun berbeda-beda device-nya, maka tetap bisa diakses. Pendekatan ini memberikan fondasi yang kuat untuk sistem yang andal dan efisien dalam pengolahan data. Maka mungkin sekian presentasi dari saya. Sumber referensi dari praktikum ini berdasarkan BMP basis data, materi inisiasi, dan juga langkah praktikum yang telah saya jabarkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.